Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Mengharapkan sukacita boleh tetap ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Hagai pasal 1 ayat 1 hingga yang ke-10 akan menjadi bagian renungan malam pada hari ini, edisi 8 November 2025. Saya mengajak kita membaca Hagai 1 ayat 1 hingga yang ke-14 secara keseluruhan. Tapi untuk saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan ayat yang keempat. Saya akan baca demikian bunyi firman Tuhan. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Tema untuk kita pada hari ini saya bawa, mari membangun rumah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Nabi Hagai menyampaikan pesan firman Tuhan kepada pimpinan bangsa Israel, mana mereka boleh kembali membangun rumah-rumah mereka dan semestinya tidak melupakan rumah Tuhan. Nah, masalahnya mereka terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri. Sehingga firman Tuhan datang kepada Nabi Hagai dan Nabi Hagai menyampaikan kepada Bupati Yehuda, yaitu seorang yang bernama Zerubabel bin Shealtiel, dan juga pada imam besar yang bernama Yosua bin Yozadak. Firman ini disampaikan untuk menanyakan keadaan bangsa itu. Ketika mereka sibuk dengan urusan masing-masing, membangun rumah dengan papan-papan yang baik, mereka mengabaikan rumah Tuhan. Berdirinya rumah tentu untuk didiami, supaya nyaman tinggal di sana, boleh merasa aman. Tetapi tanpa Tuhan, rumah akan menjadi tempat yang tidak menyenangkan. Bahkan usaha apapun yang dikerjakan, semuanya akan menjadi sia-sia. Sebab dengan jelas dikatakan oleh firman Tuhan, perhatikanlah keadaan, di mana di sini terlihat kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang bekerja untuk upah. Ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Apa maksudnya, Bapak Ibu? Setiap hal yang boleh dikerjakan, bukankah kita mengharapkan hasil yang baik? Setiap apa yang boleh kita lakukan, bukankah kita ingin hasil yang baik pula? Tetapi apa jadinya apabila seorang sudah bekerja keras, tetapi embun tidak ada, kekeringan melanda, sehingga bumi enggan menghasilkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini terjadi karena setiap orang terlalu memfokuskan diri pada diri sendiri. Seharusnya orang-orang Israel kembali membangun rumah Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, bukan hanya bersifat sebagai gedung saja, tempat beribadah, tetapi terlebih hati setiap orang terarah kepada Tuhan, mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan setiap orang yang mengundang Dia dalam pekerjaannya akan menghasilkan yang baik. Nah, Bapak Ibu, mari membangun rumah Tuhan. Yang pertama, sebagai anak-anak Tuhan, hati setiap orang harus tetap diisi, dibangun dengan kebenaran firman Tuhan. Pikiran menjadi fokus,
pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik. Dengan firman Tuhan, setiap orang dimotivasi untuk peduli dalam keadaan sekelilingnya. Bagaimana dengan rumah Tuhan? Bagaimana dengan baik Allah di tempat kita? Apakah semua berjalan dengan baik? Apakah semua terpelihara dengan baik? Nah, hari ini kembali firman Tuhan juga mengajak kita, melibatkan kita, agar kita jangan hanya fokus pada diri kita sendiri, tetapi terlebih mari membangun rumah Tuhan. Diri kita adalah bait Allah yang harus dibangun setiap hari. Firman Tuhan menjadi makanan rohani yang penting untuk kita nikmati. Maka jangan lupa, mari membangun rumah Tuhan. Dan apalagi tempat beribadah kita. Jangan sampai terbengkalai. Jangan sampai rumah kita lebih megah daripada rumah Tuhan. Karena itulah setiap orang yang memperhatikan rumah Tuhan akan diberkati. Bagian firman Tuhan berkata pada akhir bahwa mereka semua, Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan Yosua bin Yozadak, Imam Besar, dan bangsa itu, mereka bersama-sama membangun rumah Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai mereka. Segala keberhasilan sesungguhnya ada di tangan Tuhan. Maka mari libatkan Tuhan di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur untuk firman Tuhan hari ini. Bahwa Tuhan juga mengarahkan kami untuk memperhatikan rumah Tuhan. Apakah itu secara fisik maupun diri kami. Biarlah kami boleh memberikan waktu kami, perhatian kami, bahkan tenaga kami. Apakah dalam bentuk pelayanan, apakah dalam bentuk materi. Semuanya untuk membangun rumah Tuhan. Sehingga hidup kami semua berada dalam berkat Tuhan, berada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, yang sedang giat-giatnya membangun gereja Tuhan, yang sedang giat-giatnya membangun tubuh Tuhan. Biarlah diberkati mereka yang dengan sukacita melakukan, memberikan apa yang mereka punya. Diberkatilah kehidupan mereka dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami semua boleh bersyukur sebab kebaikan Tuhan ada dalam hidup kami. Diberkatilah kami dalam kekuatan kasih-Mu sehingga mampu melakukan yang terbaik untuk kepujian nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Amin.